Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling hoya. I love you buat semuanya ya. Hari ini Tati mau ngasih tip buat kalian semuanya masalah kesehatan ya sahabat-sahabatan. Karena obat-obatan itu sangat penting, apalagi obat-obatan tradisional ya. Berkali-kali Tati mengingatkan ke kalian semuanya supaya teman-teman Tati ini dalam keadaan sehat walafiat. Gimana caranya? Ayo ikutin Tati ya. Oh iya, gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih kesehatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Terima kasih bisa pagi ini bisa ketemu Tati, dan Tati sangat senang bisa ketemu sahabat-sahabatku semuanya ya. Sebelum kita mulai, tip apa yang akan Tati bagikan ke rekan-rekan semuanya, ke saudara-saudaraku semuanya, ke sahabat-sahabatku semuanya, baiknya kita sholawatan dulu ya sahabat-sahabat ya, biar dikasih berkah barokah, suatu kenikmatan ya, biar kita selalu dikasih kesehatan ya, begitu ya. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, Shallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya. Di sini Tati pertama-tama mau ngasih tip ke kalian semuanya. Gimana sih caranya mengetahui asam urat kita itu tinggi atau rendah ya? Kalau asam urat kita tinggi, tangan itu kita mengetahuinya di tangan ya, di tangan ini ya sahabat-sahabat, di tangan ini ya. Gimana caranya mengetahui asam urat kita tinggi? Kalau tangan kita ini bisa digerakin seperti ini ya, kalau tangan kita bisa begini berarti asam uratnya rendah ya. Kalau tangan kita itu bisa begini berarti asam urat kita rendah. Tapi kalau tangan kita nggak bisa begini, kadang bisa begini doang, kadang lebih begini doang, itu asam urat kita tinggi ya. Gimana cara mengatasinya asam urat kita biar nggak tinggi ya? Biar nggak tinggi, kita harus mengonsumsi obat-obatan tradisional ya. Ini tangan ini kita buat olahraga juga ya. Yang kesini ini nih, ini kesini ini kalau digini-giniin ini bisa limpa ya, limpa nih, limpa ini, limpa kayak gini ya, ini limpa ya. Kalian bisa olahraga begini juga, ini bermanfaat buat ginjal atau limpa ya, bisa melancarkan darah Anda juga. Ini olahraga begini ini bermanfaat banget ya. Gini, apalagi ini kalian bisa buka satu-satu begini. Nah, ini olahraga namanya ya sahabat-sahabat ya. Terus gimana caranya kita bisa mengatasi asam urat? Kita mengatasi asam urat kita harus minum, yaitu biar asam urat kita rendah ya. Kita harus minum jahe, bisa jeruk nipis juga bisa begitu ya. Terus Tati di sini punya tip
ya, untuk mengatasi badan kita sakit semua terus migrain ya, badan kita sakit semua, migrain, makan kurang, yaitu satu jahe ya, satu jahe. Kedua yaitu kurma Cina. Nih, kurma Cina itu kayak gini ya, kurma Cina ini namanya kurma Cina ya. Kalau di Indonesia juga banyak ya, kurma Cina itu begini. Kurma Cina ini dibelah jadi dua, terus ditambah jahe ya, jahenya di iris-iris bulat-bulat saja, terus direbus. Kalian minum pagi dan malam hari mau tidur ya. Nanti setelah kalian bangun tidur, badan kalian itu akan terasa enak, begitu sahabat-sahabat ya. Untuk mengatasi pegel-pegel, linu-linu, migrain, saya sarankan minum kurma Cina. Kelihatan nggak sahabat-sahabat ya? Minum kurma Cina, ini kurma Cina ya. Minum kurma Cina, rebusan kurma Cina sama jahe. Kalau jahe di Indonesia itu saya percaya ya, jahe di Indonesia itu jahenya pedes banget, itu super enak ya. Jadi bisa digunakan. Terus lagi resep yang kedua, untuk masalah kalian mungkin menurunkan berat badan ya, bagi ibu-ibu kalau berat badannya mungkin terlalu over gitu, gengsi, malu sama tetangganya ya, tetangganya nawon kemit langsing ya. Kalau saya pede saja, walaupun saya bulat kayak gini, menul minuk saya bangga sekali ya. Karena apa? Suatu saat saya ketemu sama suami saya itu akan senang ya, empuk begitu ya. Saya nggak usah kurus-kurus, begini saja udah bagi saya itu udah cantik begitu ya sahabat-sahabat ya. Cantiknya seseorang itu bukan dilihat dari mata, kasat mata, tapi cantiknya seseorang itu dilihat dari hatinya. Kalau hatinya baik, insya Allah semua akan cantik begitu ya sahabat-sahabat ya. Resep yang kedua untuk mengurangi berat badan atau bisa mengurangi nafsu makan juga ya, mengurangi nafsu makan juga, kalian butuhkan jahe ya, jahe sama serai, jahe, serai sama jeruk nipis. Itu resep paling mantap, alami, nggak mengandung bahan kimia apa-apa, nggak ada risikonya ya. Saya juga dulu berat badannya itu 88 sahabat-sahabat ya. Saya dulu berat badan saya ini 88, tapi sekarang berat badan saya itu 61 ya. Berkat saya minumnya kayak gitu. Saya seneng banget kalau minum ini ya, kurma Cina ini. Kurma Cina ini aku seneng banget bikin kurma Cina sama bikin jahe ini ya, sama jahe ini aku seneng banget karena kurma Cina itu manis ya. Sambil manisnya itu manis gimana, enak begitu ya sahabat-sahabat, makanya saya senang ya. Tip yang ketiga ya, obat migrain. Obat migrain itu apa? Obat migrain bisa jahe ya, jahe sama serai saja direbus, jangan dikasih gula manis apa dikasih susu, nggak boleh ya. Namanya obat jahe sama serai saja gitu sahabat-sahabatku ya. Terus apa sih manfaatnya pare? Pare itu manfaatnya banyak banget sahabat-sahabat ya. Pare itu manfaatnya banyak sekali. Kenapa saya bilang pare manfaatnya banyak? Karena pare itu mengandung vitamin B, vitamin D, dan vitamin A ya. Mungkin kalau nggak salah ya, saya bukan dokter, tapi kayaknya begitu ya. Pare itu untuk melancarkan peredaran darah dan untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita ya. Tapi kalau kalian merebus pare sampai mateng, sampai hijaunya itu nggak ada warna hijaunya, berarti kalian sia-sia sahabat-sahabatku ya. Kalau kalian masak pare itu cuman ya, kalau saya masak pare itu masih hijau itu ya, masih kreyek itu, nah itu vitaminnya nggak hilang. Syukur-syukur pare itu kalian jus saja, kalian minum gitu ya. Saya bilang gitu karena saya pernah mengalami sendiri ya. Pahitnya pare itu tidak seberapa sahabat-sahabatku dibanding pahitnya hati. Kalau pahitnya hati tetap ingat seumur hidup, tapi kalau pahitnya pare
kita minum air, kita ngemut permen sudah hilang. Begitu ya. Itulah perbedaan pahitnya hati dan pahitnya pare. Ya, buat sahabat-sahabatku tetap semangat. Kalau kalian mau bekerja, kalau kalian ingin sehat, ya ikutin tip-tip Tati ini, obat tradisional cuman menggunakan pare dan kurma Cina ya. Kurma Cina ini mungkin di Indonesia juga banyak ya. Kurma Cina kayak gini mungkin di Indonesia itu juga banyak banget ya sahabat-sahabat ya. Mungkin banyak banget kalian beli kurma Cina kayak gini. Kalau jahe luar biasa ya. Kalau jahe itu di Indonesia itu sungguh pedes-pedes enak ya. Syukur-syukur kalian pakai jahe merah ya. Terus obat yang keempat yaitu penyakit stroke. Nah, ini untuk bapak-bapak atau nenek-nenek kita atau ibu-ibu yang mempunyai penyakit stroke ya. Kalian kalau ada saudara atau siapapun yang punya penyakit stroke, tangan mati sebelah, kaki mati sebelah, badan mati sebelah, silahkan rendam pakai minyak tanah sama air es batu sama garam krosok, garam yang kasar itu. Kalian rendam kaki kalian selama 10 menit, naik turun naik turun naik turun. Insya Allah dokter akan sembuh stroke itu ya. Mungkin kalau kemungkinan di zaman-zaman kayak gini kalian nyari minyak tanah itu susah ya. Di zaman-zaman begini kalian itu mencari minyak tanah itu susah ya. Kalian cuma pakai garam krosok sama es batu, kasih air sedikit, direndam sebatas mata kaki pakai ember ya. Nggak mungkin kalian rendam kaki pakai bak mandi atau bak mandi anak-anak, terlalu besar ya. Pakai pakai ember saja. Begitu ya. Itu tip dari Tati, semoga bermanfaat buat kalian semuanya sahabat-sahabatku ya. Kalau ingin sehat ikutin tip-tip Tati ini ya. Kalau anak kalian panas ya, kalau anak kalian panas, ini ada lagi. Kalau anak kalian panas, kalian tumbuk daun ceplok piring, daun bunga ceplok piring, daun bunga ceplok piring, daun bunga sepatu ya, daun bunga sepatu ceplok piring, nanti malah klenger ya. Daun bunga ceplok piring, sepatu, daun bunga sepatu kalian tumbuk, diambil airnya, disaring, dikasih, diminumin 1 sendok ya. Itu buat anak-anak sakit panas ya. Kalau saya punya resep gitu lagi, kalau anak Anda yang umur 7 bulan ke bawah, biasanya ini penyakitnya orang 7 bulan ke bawah ya, itu anak kalian tiap maghrib, adzan maghrib Allahu Akbar itu nangis, teriak-teriak sampai menjerit-menjerit. Gampang tipnya sahabat-sahabatku ya. Kalian ambil bawang putih ya, kalian baca bismillah 7 kali, kalian olesin di kuping, di umbun-umbun, di telapak kaki, di telapak tangan, di telapak kaki itu ya. Kalian itu bawang putihnya dikunyah-kunyah ya. Bawang putihnya dikunyah, insya Allah anak kalian akan sembuh ya. Nggak maghrib teriak-teriak nangis-nangis ya. Biasanya anak umur 7 bulan kesini itu kalau maghrib suka nangis ya. Dikasih begitu sahabat-sahabat, itu tip dari saya ya. Mungkin sekian dulu, bisa bermanfaat ya. Udah saya ulangin sekali lagi karena Tati orang baik. Semoga teman-teman Tati ini supaya sehat semua. Tati kasih tip yang jitu. Gimana caranya mengetahui asam urat kita tinggi atau rendah ya. Caranya tangan kalian diginiin saja, kalian pelengkungin sini ya, kalian pelengkungin sini nih, 10 menit 20 menit oke, kayak gini ya. Ini menahan loh ya, ini menahan loh ya, ini menahan. Kalian bisa kayak gini. Kalau tangan kalian bisa begini berarti asam urat kalian rendah ya. Kalau tangan bisa kalian begini berarti asam urat kalian rendah. Tapi kalau kalian begini doang, nggak sampai ke bawah ini, berarti asam urat kalian tinggi ya. Itu caranya untuk mengetahui asam urat kita rendah apa tinggi. Begitu ya sahabat-sahabat ya. Terus untuk obat-obat lainnya, untuk pegel-pegel linu-linu ya, migrain, badan capek-capek, cukup saja kalian ambil 1 serai ya, sama
kurma Cina ya. Ini kurma Cina ini di Indonesia banyak ya, kurma Cina kayak gini ya. Kurma Cina ini namanya kurma Cina, ini namanya jahe ya. Ini resep yang paling jitu membuat badan kita itu enak ya, bisa menurunkan badan juga. Walaupun jahe manfaatnya banyak banget sahabat-sahabat ya. Mungkin kalau jahe Indonesia itu paling bagus, paling mujarab ya. Kalau jahe sini itu rasanya itu nggak pedes sahabat-sahabat ya, walaupun gede-gede kayak gini nggak pedes rasanya. Jadi kurang srek gitu loh, kurang anget di dalam badan gitu ya. Sekian dulu ya resep dari Tati, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabatku semuanya, supaya sehat, sahabat-sahabatku semuanya tuh sehat semangat ya. Jangan sampai sakit-sakitan. Sekarang nyari duit susah, kalau badan kalian sakit-sakitan itu aduh merana dan nelongso ya. Begitulah, salam dari Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat tip dari Tati ini, gimana caranya mengetahui asam urat kita itu tinggi atau rendah ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pasuduran Selawase dari channel Tati. Terima kasih, bye.